Oke, kali ini kelompok 1 akan membahas mengenai sejauh mana bea masuk anti-dumping atau BMAD terrealisasikan di kawasan bebas Batam. Nah, sebelum itu, biar aku menjelaskan mengenai apa sih anti-dumping itu. Anti-dumping adalah sebuah kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi industri domestiknya dari impor barang dengan harga lebih rendah dari nilai wajar yang dapat menyebabkan kerugian pada produsen domestik. Nah, tujuan utama dari kebijakan anti-dumping adalah untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak adil, di mana produsen asing menjual produk mereka di pasar domestik dengan harga yang lebih rendah daripada harga produksi mereka sendiri. Ketika suatu negara mendeteksi adanya praktik dumping, yaitu impor barang dengan harga di bawah biaya produksi atau harga di pasar asal, negara tersebut dapat memberlakukan bea masuk tambahan atau tindakan perlindungan lainnya terhadap produk tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk membuat harga produk impor menjadi lebih mahal sehingga produsen domestik dapat bersaing secara adil. Nah, Kota Batam sendiri merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan terkemuka di wilayah ini. Sebagai kota industri yang maju, Batam menjadi tujuan bagi banyak perusahaan lokal maupun asing yang berinvestasi dalam berbagai sektor. Namun, seperti halnya kota industri lainnya, Kota Batam juga menghadapi tantangan dari praktek dumping, di mana produk impor dijual dengan harga di bawah biaya produksi atau harga di pasar asalnya. Praktik dumping semacam ini dapat merugikan produsen lokal di Batam dan mengancam keberlanjutan industri mereka. Dalam konteks Kota Batam, kebijakan anti-dumping memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk-produk lokal dapat bersaing secara adil dengan produk impor. Dengan menerapkan kebijakan ini, pemerintah berupaya melindungi kepentingan produsen lokal, mendorong investasi, dan menjaga pertumbuhan industri di Kota Batam. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan memperhatikan kebutuhan konsumen. Kebijakan anti-dumping harus diterapkan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap ketersediaan barang impor, hubungan perdagangan internasional, serta pertumbuhan industri secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan kebijakan anti-dumping di Kota Batam sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Rangka memenangkan persaingan, terdapat negara-negara yang menerapkan praktik dumping. Tren dumping di dunia terus meningkat dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Hal tersebut diakibatkan oleh kecepatan yang tidak merata berbagai negara di dunia dalam membuka pasarnya. Jika melihat data dumping WTO sebelumnya pada kurun waktu 1995 sampai dengan pertengahan 2020, total seluruh negara anggota melakukan 6.139 inisiasi tuduhan dumping. Tindakan dumping dapat mengakibatkan injuri atau kerugian bagi negara pengimpor karena adanya disparitas harga produk domestik dengan produk impor. Untuk mengurangi kerugian yang dialami, negara importir akan melakukan tindakan anti-dumping. Dalam kurun waktu 1955 sampai dengan Juni 2020, Indonesia telah menetapkan tindakan anti-dumping sebanyak 65 kasus dari 114 tuduhan dumping yang dilontarkan. Yunias Putik dalam artikelnya di CNBC Indonesia pada Maret 2021 menulis bahwa pemberlakuan bea masuk anti-dumping masih menjadi tantangan dan pengawasan ketat dikarenakan pemerintah telah mengenakan BMAD terhadap plat baja asal Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sejak 2012 dan diperpanjang 3 kali hingga berlaku sampai 2024. Namun pengenaan BMAD ini tidak dapat dikarenakan di kawasan bebas Batam karena terbentuk dengan PP nomor 10 tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan PP nomor 41 tahun 2021. Hal ini pun berimbas pada daya saing antara produsen luar dan produsen lokal seperti yang dikatakan Widodo selaku Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IASIA. Sejak 2015, impor di kawasan bebas Batam terus naik. Hal ini yang menjadi kekhawatiran rekan-rekan industri baja di Indonesia, terutama produsen baja untuk galangan kapal. Diberlakukannya PP nomor 41 tahun 2021 pada Februari 2021 berpotensi menambah porsi impor Batam. Guru Besar Hukum Internasional UI Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Mahanto Juwana memiliki tanda tanya besar terkait dengan pembebasan bea masuk yang justru dikecualikan di kawasan ekonomi khusus atau KIK, tepatnya di Batam, Kepulauan Riau.
Beliau mengatakan bahwa KEK Batam masih merupakan wilayah NKRI. Anti-dumping merupakan hal negatif yang dilakukan oleh negara lain untuk mematikan pasar lokal. Dari data BPS menyebutkan bahwa dari tahun 2015, impor plat baja di Batam mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan kebutuhan baja di Batam dari 107.000 ton di 2015 menjadi 400.000 ton di 2019. Porsi produk baja domestik hanya mampu mengisi 96.000 ton di 2019, di mana selebihnya 76% baja impor menguasai pasar di Batam. Dengan total 304.000 ton dari total keseluruhan kebutuhan baja. Sementara dari jumlah baja yang diimpor di 2019, 68% diantaranya merupakan baja yang berasal dari negara yang melakukan dumping Joko Widodo. Menurut Indonesia Iron and Steel Industry Association pada tahun 2021, hampir sebagian besar HRP dipasok dari luar negeri, dengan 5 negara pemasok utama yaitu Ukraina, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan mendasarkan pada kemampuan, pasok, dan kualitas produk, produsen baja dalam negeri mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh konsumen, terutama dari industri galangan kapal. Dari 5 negara pemasok utama HRP, 3 diantaranya terbukti melakukan praktik dumping atau menjual HRP di bawah harga normal di pasar domestik negara pengekspor. Negara tersebut adalah Ukraina, Singapura, dan Tiongkok. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah merespon aktivitas curang itu dengan mengenakan bea masuk anti-dumping melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sejak Oktober 2012 dan telah diperpanjang 2 kali hingga masa akhirnya jatuh di bulan Agustus 2024. Namun, sayangnya peraturan ini kurang terrealisasikan dikarenakan ketidakselarasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 yang sekarang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Tahun 41 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan tidak bisanya terrealisasikan dengan matang BMAD tersebut pada KEK Batam. Mungkin maksud pemerintah mengecualikan kawasan Batam adalah untuk menarik banyak investor yang tergiur dengan pembebasan bea cukai. Bea masuk maksudnya PPN dan pajak. Tetapi hal ini menjadi kesempatan emas dalam arah negatif yang dibungkus hubungan baik oleh negara-negara pengimpor. Perlu diperhatikan dengan matang apakah kerjasama internasional dan penarikan investor tersebut sebanding dengan kerugian dumping yang kita terima oleh negara tersebut. Nah dia itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan adalah kebijakan anti-dumping ini memainkan peran penting dalam melindungi industri lokal, mendorong investasi, dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Praktik dumping yang mengancam industri domestik terus ditangani dengan cermat, sehingga produsen lokal dapat bersaing secara adil dengan produk impor. Namun perlu dijaga juga keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan juga memperhatikan kebutuhan dari konsumen. Implementasi kebijakan anti-dumping haruslah didasarkan pada analisis mendalam dan juga memperhatikan dampak terhadap ketersediaan barang impor serta hubungan perdagangan internasional. Meskipun ada tantangan dalam penerapan kebijakan ini, penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang seimbang dan juga berkelanjutan di Kota Batam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Oke, udah dengarkan tadi pembahasan mengenai anti-dumping dari teman-teman kelompok kami. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai anti-dumping. Kesimpulannya adalah kami sebagai anggota kelompok yang pertama menginginkan anti-dumping ini segera diselesaikan oleh pemerintah agar tidak ada terjadi lagi ketimpangan harga mengenai yang akan berdampak bagi pengusaha lokal maupun luar, dan ini sangat berpengaruh banget buat negara kita, negara Indonesia. Semoga kedepannya kami berharap anti-dumping ini cepat terselesaikan dengan undang-undang yang sesuai dengan anti-dumping.